Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau sebagai umatnya, dan kita terus istiqomah dengan mengucapkan istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa kita dan selalu memberikan arahan kepada kita sekalian. Pada hari ini saya ingin memberikan pengantar tentang mengenal demografi dunia dan Islam. Yang pertama, penduduk bumi ini sudah sekitar 7 miliar dan 2 miliar diantaranya adalah umat Islam. Secara data sensus penduduk, agama terbesar di dunia itu adalah Kristen. Agama terbesar kedua di dunia adalah Islam. Dan ini menjadi satu patokan bagi kita bahwa dunia ini pada dasarnya bukan disekat-sekat oleh agama, tapi dunia ini adalah dalam rangka mempersatukan keamanan dan juga ketentraman serta kesejahteraan penduduk bumi. Karena itu agama tidak untuk dipermasalahkan, tapi agama untuk meningkatkan spiritualitas dan meningkatkan kapasitas keberagaman seseorang untuk hidup tenang bersama Tuhannya. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui secara utuh agar kita mengerti bagaimana agama itu bekerja terhadap diri kita sendiri dan bagaimana agama itu memberikan solusi bagi kita dan juga kepada manusia dalam skala community yang lebih besarnya adalah komunitas dunia. Yang pertama, sebagai pengenalan bahwa bagaimana demografi dunia dan Islam. Islam agama terbesar kedua, itu sudah Anda bisa googling ya, melalui data-data sensus penduduk dunia 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Yang kedua, bahwa Islam itu adalah agama terbanyak di Asia Selatan ya, karena di situ ada Indonesia ya, bagian selatan itu ya. Jadi kalau batasannya adalah Katulistiwa, maka di atas Katulistiwa itu adalah Asia Utara ya, ada di situ di atas Kalimantan, ada Malaysia, kemudian ada lagi Thailand, kemudian ada lagi Vietnam, di atas lagi terus Jepang, ya China, Filipina dan lain sebagainya. Sedangkan kita itu terbagi dua, sebagian Asia Selatan, sebagian Asia Utara, ya di atas Kalimantan. Nah itulah sebabnya dalam demografi dunia, pembahasan di sensus penduduk dunia, Indonesia itu masuk dalam wilayah Asia Selatan karena mayoritas penduduknya tinggal di bawah selatan ya. Kalau ngelihat dari garis Katulistiwa itu, Indonesia banyaknya di Jawa dan beberapa pulau di bawah Kalimantan ya, seperti Kalimantan Selatan itu juga di bawah bagian selatan, kemudian Sulawesi dan NTB, Bali dan seterusnya. Itu yang perlu kita ketahui. Karena itu secara sebaran demokrasi, secara sebaran demografi ya, bahwa Islam itu berada di berbagai benua. Ya, yang pasti ada di semua benua. Yang kedua, Islam juga ya tersplit dalam wilayah utara selatan gitu, utara selatan. Itulah yang kemarin kita bicarakan, integralitas Islam atau kesempurnaan, kemenyeluruhan agama Islam itu meliputi semua benua dari ujung sampai ujung ya. Dan praktisnya adalah bahwa seluruh mazhab itu digunakan ya dalam tata cara sholat dan ibadah. Misalnya orang-orang yang di daerah kutub, maka dia tidak menggunakan mazhab Syafi'i yang mayoritas menggunakan air ya. Dia cukup air sedikit ya, berwudu, kumur-kumur ya, nggak sampai ke dalam, cukup di sekitar mulut bagian luar, nggak sampai ke dalam, kemudian wajah dan seterusnya. Makanya di dataran Eropa atau daerah-daerah yang jarang air seperti Afrika,
itu bisa berwudu dengan 1 gelas air. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Nah, di sini yang disebut dengan kemenyeluruhan Islam sebagai agama, di mana Islam juga sebagai agama samawi seperti agamanya orang-orang Kristen dan Kristiani. Nah, ini yang kita bicarakan adalah dengan banyaknya umat Islam di berbagai benua itu juga menjelaskan bahwa agama ini cocok di semua benua, baik di tataran tandus dan panas maupun di dataran kutub, ya, daerah dingin, gitu, ya, baik di daerah utara maupun daerah selatan. Itu yang kita temukan bagaimana agama ini kemudian mengakomodir seluruh kebutuhan, ya, manusia pada umumnya. Ya, karena agama ini ya sudah tersebar di berbagai seluruh pelosok, bahkan di 5 benua. Kemudian agama Islam ini paling sedikit di Amerika, ya, walaupun kita dengar kabarnya di Amerika juga Islam sebagai agama kedua. Tapi kita lihat, ya, Islam masih sedikit di sana. Bukan berarti tidak ada, atau bukan berarti juga terjadi diskriminasi. Dulu pernah terjadi diskriminasi. Ya, sekarang banyak wali kotanya adalah Muslim, ya, di dataran Amerika, dan juga banyak wali kotanya dari anggota parlemennya juga mewakilinya dari kaum muslimin, ya. Mereka yang orang-orang Islam yang belajar di sana menjadi migran, mereka menjadi wali kota atau pemimpin atau kepala daerah di daerah-daerah distrik seperti di Washington misalnya, atau di daerah Kanada atau di daerah yang lainnya. Nah, itu yang ketiga. Jadi Afrika, Amerika, di Eropa, ya, bahkan di Eropa jumlah umat Islam dulu tahun 90 itu sudah 50 juta, sekarang mungkin sudah bertambah sampai 100 juta. Nah, jadi Afrika, Amerika, ya, kemudian di Eropa, ya, umat Islam juga sudah terbesar kedua. Ya, di Eropa karena mayoritasnya adalah Kristen, yang berpusat di Roma. Kemudian di bawah ada Australia. Di Australia juga Islam agama kedua sekarang terbesar, gitu. Jadi sudah 4, ya. Afrika, Islam juga agama terbesarnya di sana. Kemudian Amerika masih minoritas, kemudian Eropa juga minoritas, dan di Australia juga Islam agama terbesar kedua, ya, minoritas tapi minoritas kedua, agama kedua di Australia. Dan di Asia umat Islam tentu kalau dikatakan dominan tidak juga, ya, masih kategorinya agama terbesar kedua di Asia, ya. Jadi Afrika, Amerika, kemudian Eropa, kemudian Australia, kemudian di Asia. Nah, ini menjadi satu isyarat bagi kita, kepada kita, bahwa agama ini telah membawa banyak perubahan kepada bangsa-bangsa dan negeri-negeri, ya, provinsi, distrik, dan lain sebagainya, di mana mereka tumbuh. Karena agama ini memang dilahirkan untuk memberikan rahmat, ya, menebarkan rahmat, bukan menebarkan permusuhan, ya, tapi menebarkan perbaikan, ya, menebarkan kebangkitan bersama dalam mengelola dunia atau bumi, ya. Kalau di situ ada sumber daya alam, maka bisa dikelola secara bersama, bukan untuk dikuasai dan menguasai, bukan, tapi untuk mengelola secara bersama dalam rangka kesejahteraan. Sebab itulah di dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan filantropi atau zakat, ya, atau keadilan sosial dalam prinsip zakat yang diajarkan oleh Tuhan kita, ya. Kalau kapitalis kan persentasi potongannya dengan pajak sekitar 10-12% misalnya, atau di negara-negara tertentu, ya, misalnya di Jerman atau di Spanyol. Baru-baru ini kita dengar pemain bola terkenal Lionel Messi itu keluar menuju Prancis, ya, ke PSG karena tidak mau dapat potongan pendapatannya itu sekitar 30-35%. Karenanya dia keluar, bahkan oleh PSG itu dinolkan, ya, digratiskan, ya. Dan Messi sendiri dengan sukarela dia pindah, ya, datang ke ke PSG itu untuk supaya tidak terkena potongan pendapatannya. Nah, begitulah kira-kira. Di kita juga para artis kan potongan pajaknya 30-35% atau 20% gitu. Nah,
Ini yang memberikan isyarat kepada kita bahwa agama Islam ini agama yang terus dianut oleh umatnya dan penduduknya, ya, karena menawarkan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan mungkin bergantung kepada tingkat keseriusan masing-masing hamba Allah, ya, masing-masing umat Nabi Muhammad. Kalau dia serius, ya, dia kerja keras, dia akan mendapatkan. Tapi begitu lihat dia sebarannya, ya, kecenderungannya sekarang kembali banyak orang-orang kembali dan melihat lagi, menengok. Selama ini misalnya ekonomi dunia dikuasai kapitalis, ya, bahkan China yang sebelumnya sosialis tidak berkembang. Kalau sosialis itu hanya bersifat individualistik dan lokal, seperti di Korea Utara, ya, majunya di situ aja, ya, semua penduduknya diberdayakan, ya, tapi pendapatannya menjadi milik negara. Begitu juga China dulu, ya. Tapi China melakukan politik yang lain, ya, ke dalam negaranya dia melakukan sosialis, keluar dia menggunakan politik ekonomi dan perdagangan kapitalis. Makanya banyak China sekarang menguasai negara-negara di Afrika seperti Angola, kemudian negara seperti Zimbabwe dan beberapa negara yang sekarang mata uangnya menjadi yuan. Bahkan seperti Burma nggak kita dengar lagi, ya, kemudian Tibet, ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu di antara tawaran-tawaran ekonomi dunia yang sebelumnya kapitalis menguasai hampir 100 tahun, ya, sejak Perang Dunia Pertama, ya, kini mulai kelihatan mengendur. Nah, itu karena keadilannya tidak muncul di sana. Yang kaya makin kaya, yang lemah makin dilemahkan. Yang kaya menguasai farmasi dan bisnis, misalnya pandemi dengan tes PCR atau dengan obat-obatan, ya, dan lain sebagainya, ya, disinyalir ada konspirasi pandemi, tapi daya tahan itu menjadi kekuatan yang dimiliki oleh umat yang percaya kepada Tuhannya. Dan realitasnya juga memang begitu. Banyak orang-orang yang tetap yakin dengan Tuhannya, dalam hal ini adalah keyakinan berislam, karena dia merasa tenang. Gak apa-apa saya hidup kena pandemi, toh juga dianggap mati syahid misalnya begitu. Tapi kewajiban kita tetap menjaga protokol kesehatan itu adalah sesuatu yang tetap penting gitu. Kemudian persebarannya juga sudah menjangkau. Jadi termasuk di Timur Tengah, ya, meskipun Timur Tengah sendiri agama terbesarnya Islam itu agama terbesar kedua, ya, bukan pertama. Tapi ini menjelaskan kepada kita bahwa umat ini, ya, umat Islam itu meskipun menjadi umat yang terbesar kedua di dunia, tapi memberikan tawaran-tawaran yang menarik, ya, bagi dunia. Dan yang menarik, ya, hampir semua negeri-negeri yang di situ ada umat Islam, ya, dalam dalam kesimpulannya seorang ulama Diyauddin Sardar menyebutkan di mana ada telapak kaki umat Islam di situ, di bawah bumi itu ada sumber daya alam, seperti di Azerbaijan yang baru ditemukan setelah lepas dari Uni Soviet, ya. Azerbaijan ternyata memiliki cadangan migas, cadangan gas terbesar ketiga di dunia, bahkan cadangan uranium, ya. Bahkan di Tarakan ke atas sana, daerah Kaltara itu, cadangan pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan, staf dari Kepala Dinas Pertambangan menyebutkan Kaltara itu memiliki cadangan uranium, termasuk kalau istilahnya dikeruk selama 300 tahun itu belum habis, ya, termasuk pertambangan di wilayah Kalimantan Timur. Nah, itulah di antara beberapa keuntungan, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang Maha Kuasa memang sangat adil ketika memberikan kepada umatnya, kepada hambanya, kepada kita semuanya umat manusia dengan porsi yang sesuai dengan ditetapkan. Hanya saja mungkin manusia belum menemukan bagaimana cara mendapatkan keadilan Tuhan, bagaimana cara mendapatkan isyarat-isyarat Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan, sehingga dalam mengelola manusia dan bumi, memanage masalah keuangan manusia dan bumi ini betul-betul bisa dilakukan secara adil, bijaksana, dan tidak saling memakan atau menjadikannya sebagai musuh, apalagi korban. Dan inilah yang dimaksud dengan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi kita Muhammad itu diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali memberikan rahmat, yaitu memberikan perbaikan, mengingatkan kepada sama manusia, tidak boleh
orang yang menumpuk harta dengan deposito yang banyak, boleh deposito tapi jangan lupa keluarkan zakat. Boleh punya tabungan emas, maka setelah 85 gram harus dikeluarkan 2,5%-nya. Boleh punya toko yang banyak, boleh punya mobil yang banyak, jangan lupa bukan mobil dan tokonya yang di zakat fitrahkan atau dizakatkan, tapi pendapatannya. Kalau tokonya tidak, mobilnya tidak. Mobilnya meskipun punya 10, 20, 30, ya itu bukan untuk dizakatkan, tapi penghasilannya ya yang dimiliki ya. Seperti Raja Yordan itu ya, mobilnya itu ratusan, ya mewah-mewah lagi, bermerek semuanya ya, mulai dari Porsche, kemudian BMW, Mercedes-Benz, kemudian dan lain sebagainya. Ya, motornya juga ya motor gede semuanya, tapi dia tidak wajib dizakati ya. Kalau harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak, yang wajib dizakati itu adalah penghasilannya. Misalnya menyimpan emas, maka emas itu karena dia sebagai alat tukar, maka setelah 85 gram ya nisabnya, maka dalam setahun wajib dizakati. Begitulah keadilan Islam. Intinya jangan sampai ada di antara umat ini yang kelaparan atau mereka tidak bisa makan makanan pangan yang disediakan oleh Allah di bumi, sementara kita menguasainya dengan sangat-sangat berlebihan, dan kita diperintahkan untuk berbagi. Berbagi bukan untuk manusia, tapi berbagi untuk kita, kebutuhan kita. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepada kita ganjaran pahala, dan dengan zakat yang kita keluarkan itu ya tentu mengetuk rasa sosial kita, rasa kepedulian kita, rasa kita juga mungkin satu saat akan mengalami hal-hal yang terburuk seperti mereka dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa dengan umat ini telah menjadi salah satu raksasa dari agama terbesar kedua di dunia ini. Tebarkanlah rahmat sebanyak-banyaknya, debarkanlah kebaikan dari Anda, saya, dan kita semua sebagai umat Islam untuk membuat konten-konten yang baik, konten-konten yang positif, konten-konten yang memberikan kebaikan kepada siapa saja ya. Itulah sebabnya saya menganjurkan kepada Anda untuk membuat video ya kebaikan, video tentang ajakan, video yang mengarahkan agar semua orang mengingat kemana Tuhannya mengajarkan kepada mereka. Dan inilah diantara manfaatnya, karena warga dunia ini sudah mencapai 2 miliar di media maya, ya penduduknya 7 miliar tapi pengguna media sosialnya mencapai 2 miliar, maka kita manfaatkan ini sebagai sarana untuk menyampaikan kebaikan dari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan yang baik kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang yang baik dan terus berbuat kebaikan di muka bumi. Demikian dari saya sebagai pengantar mata kuliah mengenal demografi dunia dan Islam. Semoga kita lebih mengenal lagi, lebih yakin lagi, lebih tentram lagi, lebih menjadikan jiwa kita ini, diri kita ini semakin ingin berkontribusi dalam kebaikan di dunia, baik secara nyata maupun di media sosial dalam dunia maya. Akhiran, billahi taufiq hidayah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.